Oke, selamat sore. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan memberikan info-info akan Mas Bro babat habis secara fundamen koin PP kawan-kawan. Kita akan masuk ke Certik, Interscan. Kita akan lacak kepemilikan Binance apa masih utuh. Volume perdagangan di Certik mana yang masih oke. Kita akan babat habis-habisan di sini. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Bisa cuan, bisa memble, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Tapi Mas Bro secara pribadi meyakini bahwa PP akan menjadi raja meme coin. BTC-nya meme coin secara fundament, meme coin tidak ada yang lebih baik daripada PP. Dengan kapitalisasi yang masih rendah di jajaran papan atas dan selalu nongkrong di top CMC papan atas, bahkan melempar koin-koin real project. Secara fundament aman, developernya aman, investornya aman, pemegang terbesarnya orang jutawan terbesar, ya GZ Binance. Langsung kita bahas. Namun demikian, saya akan sampaikan yang akan mudik ke area ketanggungan H-3 jangan masuk ke tanggungan. Kalian yang arah Jogja, Purwokerto, ataupun jalur-jalur selatan yang menuju Jogja, Kebumen, Purworejo, Banyumas, dan sekitarnya, kalian masuknya Songgom, tol Tegal, langsung Adiwerna Selatan, kalian keluar di situ, masuk Songgom sudah aman. Hindarilah ketanggungan. Ketanggungan terpadat, terparah, itu di area Mas Bro. Jangan coba-coba lewat situ kalau ingin nggak kejebak macet kalian. Karena di ketanggungan pertigaan itu jalur yang sangat padat, yang dari selatan, Cirebon Kuningan, jalan Trobos tembus alternatif juga masuk ketanggungan. Yang dari tol Pejagan keluar arah Jogja juga masuk ketanggungan. Belum lagi 3 pasar besar di situ kumpul jadi satu. Belum orang lokal yang keluar masuk cari-cari untuk lebaran ya. Mudah-mudahan lebaran kalian sukses. Ini bisa tundemun saat lebaran. Lebaran biasanya tanggal merah itu cenderung koreksi, tapi tidak untuk tanggal merah tahun 2021. Sebelum lebaran sudah ngepam, dan saat lebaran tambah ngepam, habis lebaran tambah pam, karena dengan fundamen. Tidak selalu merah di saat lebaran, tergantung mana kondisi geopolitik global secara ekonomi ataupun politik. Saya rasa dengan FOMC meeting tanggal 18 mudah-mudahan dipangkas suku bunga dengan kebijakan Trump yang melonggarkan sanksi kepada Rusia tentang perdagangan minyak dan meredamnya perang Timur Tengah, saya rasa akan berdampak jos. Mudah-mudahan mirip tahun 2021, pam gila-gilaan semua, dan semua didukung mau all season atau enggak, mau bull atau enggak, kuncinya BTCD terjun dulu. BTCD sudah 65% dari tahun 2021 dan sudah terjadi puncak, dan sekarang tinggal turunnya saja, sudah di bawah resisten yang menandakan arahnya ke bawah. Semua menunggu tanggal 18, modal-modal besar belum pada masuk. Oke teman-teman, langsung kita babat. Dari pertama adalah di Certik dulu. Ini bukan pemegang, kita ambil pemegang sudah sering ya. Kita ambil di volume. Kalian kalau mau trade di PP, cari yang volumenya besar, yang perdagangannya rame, bisa dilihat di Certik. Jangan di perdagangan yang sepi, nanti jual belinya nggak cepet ya. Ada 86,63% di KuCoin ya, exchange bursa KuCoin. Ini kalian bisa untuk jual beli. Di situ rame yang suka trade ya. Ini Binance justru cuma 4,53%. Binance masih sepi. Ini KuCoin menggila untuk volume. Ya, kemudian ada Bybit. Ada macam-macam di sini. Topit. Ini Topit itu hati-hati. Saya pernah Topit atau apa-apa ya. Kalau enggak Topit atau apa? Apakah ini Topit yang ini apa enggak ya? Saya pernah itu koin pam-paman gila-gilaan. Cuannya ratusan juta, ada 5 orang saya masuk ke situ, cuannya ratusan juta itu dengan
hanya semalam naiknya edan-edanan, akan tetapi kurang ajar bener ya karena ada yang ngasih tahu. Kita coba-coba iseng-iseng ke situ ya, itu dikasih koin pump, ternyata ngepam betul, saldo kita besar, menjadi kaya saya dalam semalam itu. Cuma setan, setan bener, gak sewat betul. Nggak bisa di withdraw, asem. Ini hati-hati, pokoknya belum tentu tobit ini ya, pokoknya tobit itu, tobit, kurang ajar bener. Ada yang, waduh, setelah dapat ratusan juta, kita ke CS-nya apa namanya cat ke sana, nanti bisa di withdraw setelah di atas 200 juta. Jangan coba-coba. Ada teman saya tambah lagi supaya ada 200 juta cuannya. Tambah nggak bisa di withdraw. Hati-hati eseng itu banyak yang ngaco, yang abal-abal. Jadi ada koin yang lainnya nggak ngepam, itu ngepam sendiri dan gila-gilaan pamnya nggak kira-kira. Saya juga sorak-sorak itu di grup waktu itu, coba-coba di itu yang ngepamnya kayak anu kudas pokoknya, ngeri pokoknya, terbuang terus saja. Cuma di eseng itu doang. Saya cek di eseng lain enggak. Ya biarinlah eseng lain enggak naik enggak apa-apa. Ternyata settingan setan semua kali. Jadi kita nggak bisa di withdraw. Sampai sekarang pelangap loh. Ya, kita kalau apa namanya terbiur dengan keuntungan yang besar ya, orang-orang yang ngajak-ngajak jangan mudah percaya. Saya coba-coba aja tadinya mau di grup tuh mau masuk ratusan orang itu, langsung saya lihat di website Chrome, ini kayaknya berbau-bau penipuan, langsung saya stop semua. Jadi hanya 5 orang yang korban. Ini kalau saya nggak stop, saya aja bodoh, nggak mencari info. Saya cari info di web-web dulu. Ini apa namanya AdSense ini AdSense benar nggak? Ternyata terdeteksi itu abal-abal. Langsung saya japri dengan cepat 24 jam yang mau masuk di sini stop. Jangan. 5 orang yang sudah belum masuk, 5 orang jadi korban. Aku udah ajar. Hati-hati kawan ya. Jadi perdagangan nomor 1 yang ramai di KuCoin, kalian bisa trade di situ. Oke, itu mengenai certiknya. Kita akan masuk di Interscan. Cerot di sini. Pemegangnya apa? Masih utuh. Binance 13,3333 sekian persen. Ini dompet yang satu loh. Robinhood 6,13%. Binance lagi nih karena Binance totalnya ada 62% kalau nggak salah. Ya ada OKX, ada macam-macam. Pokoknya apa namanya exchange kelas 1 yang pegang PP. Saya rasa nggak akan rungkat, ini jauh dari scam ya. Kemarin juga udah saya kasih info koin-koin yang bagus-bagus. Kalian masuk koin-koin yang di top CMC, jangan ngasal ya, bahaya. Oke, kita akan lanjut ke bagian perdagangan PP. Di manakah itu? Ada di TK Wajah. Wow, 0,057 ataupun 0,00337. Ini diperkirakan, info yang ini hanya prediksi ya, April itu 0,7. Ini kan 0,3. 0,3 USDT-nya 0,7. Wah, kalau 0,7 berarti naiknya ya 150% lah ya, 150%. Itu kecil, bisa juga ribuan. Kemarin juga naik 150% kan. Belum lama ini waktu ini candle-nya di sini kan. Udah lumayan naik 150% juga kemarin. Belum lama ini pas candle ini. Kemudian langsung lagi ke bawah. Pokoknya semangat ya. Lebaran kupat kapet dikit gak apa-apa. Biasalah, udah tua ini masa lebaran nangis ya. Istri 2, istri aja 2 lebaran nangis. Mas Bro itu kali, Mas Bro 2 tapi gagal semua. Ya mau 5 mau 10 kalau gagal kan percuma, mending 1 ya. Ya kalau ada 2 gagal KPP. Ngaco. Oke, ini jual belinya kita lihat tuh, jual belinya ramai juga ini. Ini yang kalau yang mau trade di KuCoin yang besar volumenya. Jadi jangan sekali-kali trade di volume yang kecil. Kalian mau jualan pelangap loh, itu pentingnya volume kecil sama volume gede. Dan harga berbeda. Waktu saya di KuCoin, saya jualan cepat banget. Waktu saya main trade Shiba, tapi harganya lebih murah di mana ya exchange waktu itu. Ada exchange yang agak murah itu, saya lupa itu exchange apa itu.
harganya lebih murah ini, misalkan pindah eseng yang murah harganya nanti bisa dijual di sana, ternyata murah tapi dijual nggak laku-laku, pembelinya nggak ada gitu ya. Oke, kita akan masuk di CMC dulu. Mana CMC? CMC ku ya, PP. Wah mantap pokoknya. Waduh si baja dikencingin ini. Kepiye urusannya ini kok tega amat sih. Jangan begini dong. Ploki si badoge dikencingin semua sama PP, kurang ajar. Kemudian kita akan lihat bagaimana fair and atau ketamakan keserakahannya dengan altcoin season indexnya sudah naik, kayaknya tadi saya lihat di 1 di 41. Ini kalau loading ini biasanya suaranya rusak, kita tungguin dulu ya. Cuan. Ini masih loading masalahnya. Oke kawan, yang mudik hati-hati. Ya, ini udah nggak loading. Ya betul, 43. Altcoin seasonnya udah 43. Nanti kalian jual setelah 70. Paling nggak di altcoin yang biru ini, biru. Dan ketamakannya udah 33. Yang kemarin sempat kelima. Artinya orang sudah mulai FOMO gitu ya. Oke, kita akan masuk koin-koin yang bagus-bagus saja ya. Kita nggak usah sebutkan, semua udah mulai menghijau. Hyperliquid dengan kenaikan 24% dalam 7 hari. Juga sudah saya sampaikan untuk kalian. Cardano juga sudah saya sampaikan. Semua sampai melekok saya menyampaikan. Kalian jangan pelangau-pelongo mulu. Udah disampaikan tiap hari, bikin video 4-5 kali untuk kalian. Ya, yang sawer pun gak ada. Pada sakut. Oke, kita akan masuk di grafik BTCD. Masih 5940, semua akan naik jadi all season tergantung BTCD. Udah saya jelaskan tadi video tadi, dia akan long short seperti ini. Akan altcoin season, tinggal saja. Di tahun 2021 puncaknya di 65, tahun 2017 adalah 37%, altcoin seasonnya menjadi pump gila-gilaan, BTCD-nya 37%, itu di tahun 2017, dan tahun 2021 di 40. Karena pengadopsian kripto makin luas, saya rasa ini akan di 48. Itu kalau di 48 di sini itu sangat oke menurut saya dengan TA yang sangat akurat. Tapi saya di 50% saya udah minggat. Saya nggak mau sampai kecolongan malah di 46 ini. Sampai di 46 ini. Kalau saya nggak beranilah sampai 46, pokoknya 50. Selama ini belum terjun, kalian jangan berharap all season. Selama ini belum terjun, jangan kalian takut untuk holding altcoin. Ini akan naik setelah ini terjun. Ya, sudah 12 menit. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semangat sekali Mas Bro di sore hari ini. Puasa nggak Mas Bro? Puasa. Emang puasa nggak boleh teriak-teriak ya. Tapi kalau ngomong jorok nggak boleh. Oke ya, yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tendang, dan kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak News.